tidak percaya. Melihat tidak bisa menghentikan presiden pergi, akhirnya menggigit jari sendiri, meneteskan darah ke amulet. Diam-diam dimasukkan ke saku presiden. Saat presiden tanpa sengaja mengeluarkan amulet, saat bersiap untuk membuang, namun sopir tiba-tiba menyadari rem macet. Mobil tidak terkendali menabrak truk besar, mengalami benturan keras, menyebabkan kepala presiden pusing sebentar. Untungnya presiden tidak terluka parah, namun sopir langsung pingsan. Seketika membuat presiden merasa ketakutan. Tiba-tiba teringat kata-kata gadis sebelum pergi. Segera mengeluarkan tas, untuk memeriksa amulet di dalamnya. Nenek kecil ini, apakah yang nenek maksudkan adalah Nyonya Jiang? Kulit putih dan cantik, Jiang Wan pantas disebut sebagai ahli pedang. Memperingatkan bahwa orang sebelumnya yang mencoba mendekatinya melalui neneknya, sudah dipotong menjadi bubur dan diberikan kepada anjingnya. Jika dia bisa jujur, dia masih bisa meninggalkan mayat utuh. Namun gadis itu juga tidak akan tinggal diam. Masalah yang bisa diselesaikan dengan mulut pasti tidak akan diselesaikan dengan tangan. Apakah kamu sakit? Gelang ini diberikan oleh orang lain padaku. Ini sudah yang ke-15 bulan ini. Melihat bahwa gadis itu masih enggan mengungkapkan kebenaran, langsung mengeluarkan pemukul adonan, bersiap memberinya pelajaran. Saat dia bersiap untuk memukul, namun asisten memberitahu CEO bahwa nenek sudah ditemukan. Gadis itu baru saja lolos dari bencana. Namun gelang di tangannya masih membuat CEO yakin bahwa dia sengaja mendekatinya. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, memutuskan untuk membawa gadis itu kembali dan memaksa pengakuan secara keras. Namun ketika CEO datang ke rumah sakit dan bertemu neneknya, nenek malah mulai menangis, marah, dan ingin menggantung diri. Membuatnya mencari menantu perempuan untuk dirinya sendiri. Jika dia tidak melihatnya menikah dan memiliki anak kandung, dia pasti akan mati tanpa damai. Kamu anak nakal ini, bahkan tidak bisa memenuhi keinginan kecil nenek. Apa artinya hidupku lagi? Lebih baik aku mati saja. Aku tidak akan lagi mengganggumu. Aku akan mati sekarang. Menghadapi pertunjukan nenek yang ingin mati atau hidup, CEO akhirnya setuju. Kemudian nenek seketika berubah sikap. Dengan senang hati memperkenalkan cucunya. Mulai menyelamatkan gadis itu sendiri. Aku bilang padamu, aku menemukan menantu perempuan yang sesuai di hatiku. Dia cantik dan baik hati, dan juga pandai dalam bidang kedokteran, dan sangat cocok denganmu. Cucuku, terimalah dia ya. Gadis itu meminta dia membiarkanmu utuh. Maka dia bergegas pulang untuk menyiapkan gadis itu. Tuan Lu, apakah Anda sekarang mempraktikkan ilmu metafisika? Carinya, karena guru telah meramalkan nasibnya, bahkan sampai ke tubuh yang dingin. Sudah ditakdirkan tidak akan hidup melewati usia 20 tahun. Namun dia terhubung dengan tuan kedua keluarga Lu. Terikat hidup mati bersama. Tahun ini dia juga akan mengalami bencana. Minta gadis itu turun gunung segera membantunya melewati bencana. Setelah keduanya berdamai, barulah dia bisa bertahan hidup. Gadis itu tahu bahwa sang direktur tidak akan percaya jika dia mengatakannya. Untuk bertahan hidup, dia harus mengalahkan sang direktur. Maka dia langsung mencium sang direktur. Namun sang direktur sama sekali tidak terpengaruh. Langsung menahannya. Kemudian gadis itu terpaksa berbohong bahwa tujuannya adalah menyukainya selama ini. Bahkan bermimpi untuk menikah dengannya. Namun sang direktur menganggapnya sebagai wanita materialis sekali tidak percaya. Melihat tidak bisa menghentikan presiden pergi, akhirnya menggigit jari sendiri, meneteskan darah ke amulet. Diam-diam dimasukkan ke saku presiden. Saat presiden tanpa sengaja mengeluarkan amulet, saat bersiap untuk membuang, namun sopir tiba-tiba menyadari rem macet. Mobil tidak terkendali menabrak truk besar, mengalami benturan keras, menyebabkan kepala presiden pusing sebentar. Untungnya presiden tidak terluka parah, namun sopir langsung pingsan. Seketika membuat presiden merasa ketakutan. Tiba-tiba teringat kata-kata gadis sebelum pergi. Segera mengeluarkan tas, untuk memeriksa amulet di dalamnya. Namlah, nenek kecil ini, apakah yang nenek maksudkan adalah Nyonya Jiang? Kulit putih dan cantik, Jiang Wan pantas disebut sebagai ahli pedang. Yang berlaku. Wah Wan, kamu tinggal di mana? Berapa banyak orangnya? Nenek ingin melamar secara bukan putri keluarga Chen. Apakah begitu? Hanya orang miskin sepertimu. Kamu ingin menjalin hubungan dengan usir perhiasan Chen dari pusat perbelanjaan. Dengarkanlah, si nenek tua ini masih berakting. Pura-pura, menelepon dan merasa jadi seseorang. Perusahaan, perhiasan keluarga Chen adalah pemimpin di kota Jiang. Apakah kamu bisa menanggung akibatnya? Apa yang dimaksud dengan keluarga Chen? Aku belum menghiraukannya. Sepertinya kamu belum pernah melihat kekuatan keluarga Chen saya. Nenek, jangan takut. Aku melindungimu. Lepaskan pakaian orang ini dan usir dia keluar. Aku ingin melihat apakah dia masih punya muka untuk tinggal di